Saudari dan saudari yang terkasih, ada kalanya manusia tenggelam dalam hedonisme. Hedonisme artinya lagi tenggelam dalam cara hidupnya yang mewah, yang borjuis, yang menyenangkan, tidak memikirkan hari esok. Pokoknya hari ini senang, happy. Hidup untuk sesaat saja. Kemudian datanglah banjir besar. Tanggul-tanggul lupa diperbaiki. Maka terjadi banjir. Kita bisa menyaksikan hampir setiap hari di berbagai daerah di negara kita ada banjir. Gara-gara apa? Gara-gara manusia lagi sibuk di musim kemarau, mereka tidak mikir bahaya banjir, menikmati saja. Datang saatnya mereka tidak siap. Banyak orang menjadi korban, banyak barang-barang rumah-rumah hancur. Itu seperti zaman Nabi Nuh. Datanglah zaman Lot, keponakan dari Abraham. Mereka tinggal di daerah yang subur, tapi mereka tinggal asusila. Ada pendatang dikerjakan, ada seks liar, hanya senang-senang saja, mencari kepuasan nafsu. Maka datanglah udara yang tidak baik, datanglah angin besar, datanglah api, datanglah belerang, dan kota itu dengan para penghuninya hancur, tidak siap menghadap musim yang tidak menguntungkan, sibuk dalam kesenangan seks sendiri saja, dan akhirnya terjadi sodomisme, memanfaatkan orang-orang lain untuk kesenangan sendiri. Akibatnya orang-orang mati. Kota Sodom dan Gomora kota mati. Termasuk istri dari Lot yang nengok ke belakang, tidak boleh. Menjadi tiang garam. Akan datang akhir zaman. Kapan? Tidak tahu. Tetapi Yesus sebenarnya menegur kita, mengatakan, tolong supaya siap. Kalian tidak tahu kapan hal ini akan terjadi, tetapi harus siapnya untuk menghadap pengadilan terakhir. Jangan sampai kau dibuang, kau ditolak, kau mati. Jadi singkatnya dalam bacaan hari ini Yesus mengatakan, jangan sampai kita tenggelam dalam kesibukan sehari-hari dan tidak memikirkan kedatangan Tuhan Yesus. Tanya, siapa hendak menyambut Yesus anytime, setiap saat, yang akan mengadili, yang akan menilai saya. Kita hari ini mendapat seorang kudus namanya Martinez. Martinez dari Tours di Perancis. Orang dari abad yang keempat. Dia lahir di sekitar Hongaria. Ayahnya seorang kafir, tidak beragama, seorang perwira di tentara Romawi. Dia pengen sekali supaya anaknya juga nanti menjadi seorang penting dalam tentara Roma. Tapi Martinez ini baru 10 tahun, dia merasa tertarik untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Sudah barang tentu ayahnya enggak setuju. Maka dia belajar secara tersembunyi. Dia masuk tentara dan pada usia 15 tahun dia ditugaskan di Perancis. Dia harus ke kota Amiens bersama teman-temannya. Dia sebagai seorang ofisir berusia muda. Ketika mau masuk kota Amiens, pada pintu gerbang kota Amiens itu dia berjumpa dengan seorang pengemis. Kedinginan, salju, lapar, kurus kering, mengulurkan tangan. Ada sesuatu yang mau kau bagikan dengan saya. Kasihan,
Si Martinez tidak membawa wang sepeser pun. Nggak ada apa-apa padanya. Hanya ada mantel yang besar. Maka dia tidak pikir panjang lebar. Dia ambil mantelnya, potong separuh ini supaya kau hangat pagi-pagi. Tapi hebat Allah, malam hari dia dapat suatu penglihatan. Ada Tuhan Yesus tampil diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Kemudian mereka bertanya, kok Tuhan Yesus kok mantel kayak ginian, potong nggak lengkap? Itu namanya kata Yesus, ini namanya mantel yang saya dapat dari Martinez. Dia membagi-bagi yang ada padanya bersama dengan saya. Dia walaupun baru seorang katechumen, seorang yang sedang belajar agama, tapi orangnya hatinya bagus, siap menemukan di mana saja ada putra Allah. Kemudian dia tergerak oleh penampakan itu. Dia keluar dari tentara, walaupun ditertawakan, dan dia mengatakan, saya mau menjadi tentara Kristus. Dia menjadi seorang yang ikut dengan Hilarius, seorang petapa, seorang biarawan, belajar lebih banyak, sampai akhirnya dia diterbitkan menjadi imam. Mendapat tugas untuk mewartakan kabar gembira kepada orang yang tinggal di daerah Yugoslavia, daerah Balkan. Tapi susah apa saja yang dia berbuat dicurigai, dihalangi, dipersulit, karena ada gerakan Arianisme. Arianisme suatu gerakan yang sebenarnya meragukan, menolak bahwa Yesus itu Allah dan manusia serentaknya. Maka dia kembali kepada Prancis, kembali kepada Hilarius, dan ikut belajar menjadi seorang biarawan. Dia mendirikan suatu biara yang pertama di Prancis, didirikan oleh Martinez. Tiba-tiba ada panggilan, dia harus menjadi uskup di kota Tours. Tunduk kepada perintah dari Bapak Paus, dan dia menjadi seorang uskup yang sangat rajin bersama dengan teman-temannya untuk keliling dari kiri ke kanan, melalui air, melalui daratan, melalui hutan, ya, untuk mewartakan kabar gembira. Dan akhirnya sebagai seorang pewarta Injil yang luar biasa, dia dipanggil Tuhan, siap menghadap Tuhan anytime, kapan saja. Tidak tenggelam dalam sesaat ini saja, apalagi dalam hedonisme, tetapi siap untuk dipanggil menghadap Tuhan. Itu contoh teladan yang diberikan kepada kita. Kita menghormati Martinez dari kota Tours. Semoga demikian.